Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga MDKA, keempat Pegas, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, dan ke-8 Tins. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini akhirnya rebound dan ditutup menguat 1,08% ke harga 6.807. Transaksi sampai saat ini ada di 12,7 triliun. Dan asing hari ini kembali net buy senilai 617 miliar sampai saat ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya ISG rebound ya. Yang perkiraan saya cuma naik 0,5 sampai 0,7% ya ke 6.760 sampai 6.780, ternyata ditarik naik sampai 6.800. Jadi dia tutupannya pas di area resisten yang dulunya support. Jadi gimana untuk ISG, karena ada sentimen dari luar ya, karena isunya mau perang dunia ketiga antara Rusia dan Ukraina, tapi beberapa jam tadi Rusia membuka pintu negosiasi, makanya direspon pasar untuk Indonesia cukup bagus dan rebound ya. Dan juga secara teknikal memang ISG sudah menutup gap dan dia langsung rebound, yaitu bagus ya. Tapi apakah bisa koreksi lagi? Ya bisa aja, tergantung dengan kondisi di luar sana. Kalau besok ternyata negosiasinya buntu, ya bisa lagi crash ya. Tapi semoga aja langsung rebound. Kalau ISG bisa kembali ke 6.850 itu menarik, berarti valid lanjut ya. Minim-minim bisa kembali all time high minggu ini untuk ISG, karena masih ada 3 hari perdagangan ya, sangat berpeluang ISG naik membuat all time high lagi. Dan potensi besar besok itu gap ditutup seperti yang saya bilang kemarin, gap potensi ditutup di minggu ini juga. Jadi kemungkinan besok ditutup gapnya ada di 6.815 dan hari ini tertingginya 6.800. Jadi besok gapnya ditutup ya, potensi pasti ditutup karena cuman beda 15 poin ya. Besok naik 15 poin udah ketutup gapnya. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 3,38% ke harga 585. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco koreksi itu wajar karena dia udah naik tinggi, dan apakah dipertahankan 580? Ya itu bisa ada pantulan. Hari ini juga dia akan mantul dari 575 terus tarik naik. Bisa aja dia konsolidasi menurut pandangan saya di area ini 640 nih, bisa area ini ya, dia konsolidasi ini yang dulunya. Jadi area ini untuk range konsolidasi Medco. Kalaupun buruk-buruknya ya 560. Jadi apakah dia ke 540? Enggak, tarik ini aja. Nih, kalau dia jebol ini berarti bisa patah tren karena ini lagi uptrend. Dan kalau sampai jebol 560, dia konsolidasi di bawah sini. 560 resisten, supportnya 520 tektokan. Jadi kalau memang mau bertahan masih akan uptrend, ya mentok-mentok dia turunnya 550 560. Jadi seperti itu untuk Medco. Yang sudah dari bawah pegang ya tetap hold aja, lihat besok. Kalau besok merah lagi ya bisa coba profit taking dulu, selamatkan yang ada. Apalagi beli yang di 560 ya. Kalau misalnya besok dia jebol lagi 580, TP aja biarpun 2-3% ya udah, TP cukup. Karena kalau dia nanti ke 560 bisa aja jebol support, kan sayang tuh. Gara-gara berharap naik ditahan-tahan tapi arahnya turun dulu, mending profit taking 3% atau 2%, nanti buyback lagi di area beli Bapak Ibu sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Untuk Medco volume makin membesar juga, jadi harusnya masih uptrend, cuman dia belum membuat swing low-nya. Kalau saya lihat di 560 550 ini bisa dia membuat swing low-nya, tapi swing low-nya di trend uptrend-nya aja, belum sampai dia membuat swing low yang seperti ini ya. Dia bisa turun sini, jebol trend uptrendnya baru seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua,
Ada Elsa yang hari ini ditutup terkoreksi 1,98% ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa dia breakout dan wajar kalau koreksi karena baru mencoba breakout dan kemungkinan dia retest lagi 290-nya, dan Elsa sudah saya rekomendasikan di 280 di tanggal 11 ya, hari Jumat. Tuh saya rekomendasikan beli di 280 sampai 286 dan kemarin udah profit tuh. Jadi kalau yang belum take profit ya hold aja selama Elsa nggak jatuh dari 290 ini aman. Jadi kesempatan kalau Bapak Ibu yang mau beli ya ini di area 290 karena di situ ada EMA 200-nya garis merah ini ya. Ini jadi sandarannya kalau dilihat ini valid breakout. Kompim nekat aja kalau beli. Kalau Bapak Ibu takut terus trading itu susah. Beli di bawah takut dia turun terus. Nekat belinya ya saat dia naik. Nah itu salah sebenarnya. Boleh nggak beli saham saat naik ya? Itu saat breakout boleh. Yang penting Bapak Ibu tahu tuh buy on breakout. Nah misalnya kemarin beli Elsa buy on breakout tuh bisa profit sekitar 2% kan? Tapi lihat hari ini false breakout dia dan arahnya kemana? 290. Nah, paling ideal, paling bagus itu beli buy on support. Memang menunggunya lama kalau dia belum gerak, tapi resikonya lebih kecil, cut lossnya lebih tipis dan sangat berpeluang profitnya lebih besar kalau dia mantul atau rebound. Jadi seperti itu ya. Untuk Elsa kalau saya lihat mungkin satu candle lagi koreksi, habis itu ya rebound minggu ini ya potensi masih bisa kembali ke 300. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham ketiga, ada MDKA yang hari ini ditutup menguat 3,01% ke harga 3.760. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA tadi sudah saya rekomendasikan juga di grup ya. Saya suruh beli di 3650 sampai 3600, tapi dia sampai 3635 aja udah mantul ya. Dan apakah bagus? MDKA peluangnya bagus. Besok itu peluang masih akan uji lagi 3800-nya. Kalau itu di breakout siap-siap ke 4000 karena MDKA sudah membuat swing low-nya di 3500. Ini valid swing low. Cuman kalau besok misalnya dia breakout 3800 dan gagal membuat candle merah atau hammer terbalik di area resisten, yang punya dari bawah profit taking dulu aja. Jangan berharap kalau naik. Kalau mau berharap silahkan, cuman kalau di bawah turun ya atur aja bagaimana strateginya. Kalau saya biasanya kalau sudah dia coba breakout dan gagal dan membuat candle hammer, apalagi tutupannya di bawah 3800, saya exit. Nggak peduli besoknya dia hijau rebound ke atas ya nggak peduli. Penting saya profit taking dulu, selamatkan yang ada. Memang dilihat dia sudah mematahkan trend downtrendnya, jadi ya harusnya MDK ini bisa sampai 4000 karena ini dia konsolidasi bergerak di range harga supportnya itu di 3600 3500 dan resistennya di 4000. Jadi seperti itu. Untuk MDKA hari ini dikonfirmasi dengan volume yang sangat besar, breakout dari trendline downtrend dan EMA 20-nya, dan EMA CD juga mengarah ke atas hampir membentuk golden cross, bar chart di bawah 0 makin tipis. Besok itu tetap peluangnya coba uji 3800-nya lagi untuk MDKA. Langsung saja ke saham keempat, ada Pegas yang hari ini ditutup menguat tipis 1,06% ke harga 1420. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas pelan-pelan naik dan ini indikasi imported head and shoulder-nya terkonfirmasi sepertinya ya. Ini waktu itu saya bilang kan kalau beli di 1350 1360 itu tarik aja, cut loss-nya di bawah 1240. Targetnya ya kalau saya nggak salah ingat di 1600 dan 1800 ini. Tapi ini ada indikasi juga ke pola cup and handle. Tapi kalau mau lebih dekat bisa seperti ini juga. Target kenaikannya kan ya sekitaran 1550 sampai 1600 lah untuk target kenaikannya. Dan kalau beli di harga sekarang seperti ini juga bisa risk rewardnya. Cut loss-nya ya low-nya di bawah 1360 di 1350 atau 1340. Target profit pola inverted head and shoulder ini aja nih 9%, lumayan tuh kan.
1:2. Nah, jadi seperti itu juga bisa. Cut lossnya tipis saja tuh 4%. Ya itu masih wajar ya, cut loss rugi. Jadi seperti itu ya. Untuk Pegas, kalau saya lihat peluangnya akan ke atas. Semoga aja Ukraina Rusia nggak jadi perang. Siap-siap tuh Pegas, kalau nggak bulan ini, bulan depan bisa sampai 1.500 sampai 1.600. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham kelima, ada BRPT yang hari ini ditutup di harga 1.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT dia 2 hari koreksi dan hari ini membentuk candle doji. Kalau saya lihat kondisi seperti ini ada peluang rebound. Target reboundnya kemana? 1.060. Kalaupun mau coba beli, ya atur aja bagaimana strateginya. Ini dia di area support psikologisnya 1.000. Jadi MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, sudut kemiringan juga hampir 45 derajat ya atau lebih nih. Barcat di atasnya juga terbentuk dan 3 hari koreksi makin kecil. Harusnya ini besok ada technical rebound minim bisa tuh ke 1.020 ya, minimalnya 1.020 atau 1.060. Tapi atur aja ya, kalau di luar skenario ya bisa cut loss juga kalau nggak sesuai harapan. Jadi seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang hari ini ditutup di harga 1.880, terkoreksi 0,52%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga nikel. Harga nikel malah terkoreksi hari ini ya, 0,56%. Kemarin sempat tuh naik ke 4%, tapi akhirnya ditutup naik tipis saja hari ini malah koreksi. Ya ini masih konsolidasi. Kalau dilihat dari teknikal Antam, gagal melewati trend line uptrendnya ya. Dia udah breakout dari trend line downtrend, tapi trend line uptrendnya dia gagal ya. Kemungkinan Antam masih konsolidasi di range harga supportnya 1.800 dan resistannya 1.900. Dia tektokan aja di area ini. Kondisi seperti ini apakah ada peluang rebound? Ada peluang, cuman harganya tanggung kalau baru beli. Karena kenapa? Jauh dari support. Kalau cut loss mepet, kemungkinan di hari itu atau besoknya bisa ada rebound. Tapi beda cerita kalau sudah di 1.800 dan cut loss jebol bawah itu, ya peluangnya turun lebih dalam. Jadi nanggung. Kalau beli di harga sekarang mau cut loss mepet, takut ada pantulan, cut loss di bawah makin dalam. Jadi ya kalaupun mau coba beli silahkan aja, yang penting punya trading plan. Jadi untuk konfirmasi Antam ini bisa lanjut uptrend, ya memang harus melewati nih 2100, 2200 trend line downtrendnya yang terbentuk dari Oktober 2021. Selama di bawah situ, ya kemungkinan minornya juga bisa uptrend. Bisa aja dia sampai 2000 ini gagal, turun retest 1900, coba naik jebol, ya ini diujinya. Nah bisa seperti ini baru tuh, karena Antam sudah di bottom lagi. Coba ditarik dengan Fibonacci retracement. Oh pakai ini aja ya, karena swing low-nya bisa di sini. Golden ratio-nya ya, ini memang area golden ratio-nya di 1.760. Pantesan dia mantul kan dari area itu. Jadi seperti itu. Untuk Antam belum menarik ya. Kecuali kalau mau beli ya di bawah di 1.800 nih, ini menarik. Tinggal cut loss saja kalau dia jebol 1.800. Jadi seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Inco yang hari ini ditutup terkoreksi 0,63% ke harga 4.670. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya, Inco lagi berjuang untuk bertahan di area 4.600, itu supportnya, dan resistannya 4.800 karena naik turunnya itu 200 poin, dan ini bisa jadi lower high kalau nantinya minggu ini atau minggu depan dia breakout 4.800. Tapi perlu hati-hati, jangan sampai Inco jebol 4.600. Kalau baru beli di harga sekarang, ya ini cut lossnya paling mentok 2,5% sampai 3%. Target profitnya 4.800. Kalau di breakout itu potensi ya ditutup dia gap di 4.980, dan kemungkinan besar gap di 4.780 ini ditutup minggu ini. Jadi kalau ke situ tuh lumayan 2% bisa ya naiknya dari harga sekarang.
Nah, kalau tertarik boleh nih, cut lossnya tipis saja. Tuh, 2% juga cut lossnya. Jadi risk rewardnya 1:1 kalau tertarik beli Inco di harga sekarang. Jadi kalau saya lihat juga ini dia koreksi volume kecil-kecil ya. Dan saat dia breakout candle hijau 2 ini volumenya besar. Jadi bandarnya masih di dalam market makernya ya. Ya kuncinya jangan jebol 4.600. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham terakhir, ada TINS yang hari ini ditutup terkoreksi 1,43% ke harga 1.375. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS masih berjuang. Ini dia lagi terus uji support 1.375 dan apakah ada pantulan untuk naik? Sepertinya potensi ada rebound juga ya. Semoga aja minggu ini bisa tutupannya di atas 1.425, itu lebih menarik. Kalau dia bisa tutup di atas 1.425, minggu depan dia bisa lanjut kembali uptrend dan mengarah ke minimal 1.500 sampai 1.550. Jadi seperti itu. Untuk TINS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, cari profit cepat 1-5% dalam hitungan menit, dan juga diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Bandarmologi, ARB Hunter, dan arah Hunter juga akan diajarin. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Kelasnya berbayar yang akan diselenggarakan di tanggal 6 Maret 2022 hari Minggu. Kalau tertarik bisa join. Dan bagi Bapak Ibu yang masih bingung, pengen cuman rekomendasi saham, saya juga ada grup untuk rekomendasi saham. Setiap harinya saya pilihkan saham-saham yang berpotensi hari itu, dan juga saya buatkan trading plan-nya beserta chart dan juga pre-konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM aja Instagram Borneo Trader, grupnya berbayar. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.